ditiup. Kalau perlu ADG-nya rata-rata kambing itu ADG per bulan 1 sampai 1,5. Kalau perlu sekarang ini 1 bulan bisa 3 kilo. Apa? Sabar dulu. Sabar dulu. Sekarang caranya gampang, cara berpikirnya. Apa yang membuat paling cepat gemuk? Manis. Tulis dulu di sini. Terus apalagi yang membuat kita cepat gemuk? Manusia dulu aja lah, jangan kambing dulu. Lemak. Terus apalagi yang membuat gemuk? Enggak lah, kalau kambing sudah bahagia ya. Manis, lemak, terus karbohidrat. Saya minta maaf. Berarti kita akan sediakan makanan kambing itu yang siap saji, Bapak Ibu. Berarti siap saji itu diapakan? Dimasak. Tahu penggemuk yang terhebat apa namanya? Rasanya manis, banyak lemaknya, banyak karbohidratnya. Bukan. Labu kuning. Waluh. Tahu waluh? Waluh itu ada lemaknya enggak? Berlemak enggak dia? Berlemak. Karbohidratnya tinggi atau rendah? Rasanya manis atau tidak? Kasih makannya labu kuning. Daun plus buah. Dibuatkan kolak gitu loh Bapak Ibu. Tapi jangan dikasih gula. Yakinlah Bapak Ibu, ketika dikasih makan ini, kambing dalam 3 bulan naiknya bisa 12 kilo, 9 sampai 12 kilo. Seandainya asumsi harga kambing di bawah 5 bulan itu kali 60.000, berarti ketemu harga tetap 1 juta. Kalau dibanding kalau ketika kita beli harga 8 berat 8 kilo gitu ya, 10 kilo. Nah, terus saya tanya lagi, tanam labu kuning itu susah atau tidak? Gampang. Taruh langsung hidup dan buah sendiri, betul atau tidak? Selama ini kita kan tidak tahu untuk apa. Terus yang kedua, disimpannya bisa lama atau tidak? Setahun bisa tidak? Asalkan tua. Jadi saya minta tolong, kalau masih ada tanah nganggur, tidak peduli tanahnya siapapun Bapak Ibu, saya minta maaf. Orang seringkali bilang di kota tidak punya tanah, betul atau tidak? Saya mau katakan jujur, di kota itu banyak tanah nganggur, betul atau tidak? Seandainya yang tumbuh labu di kuning di situ, orang mikirnya labu tumbuh liar atau ditanam. Bapak Ibu perlu nyangkul semua atau tidak? Kan lubangi tempat tanamnya saja kan, rumputnya kan mati sendiri kan. Nanti yang punya tahu-tahu, loh tanah saya banyak labunya ikut panen, jangan. Ngomong dulu. Artinya apa? Labu kuning itu tidak perlu modal. Satu pohon itu bisa keluar 40 kilo. Bisa hidup di mana saja dalam kondisi kritis seperti apa. Tujuannya satu. Kalau punya labu kuning saja, jualnya susah. Betul? Tetapi kalau dijual dalam bentuk kambing, gampang atau susah? Dijual dalam bentuk ayam, gampang atau susah? Gampang. Nah, berarti apa kita tidak usah jadi miliarder, cukup tanam labu kuning aja? Bisa Bapak Ibu. Serius bisa. Kenapa saya butuh untuk kita saling bekerja sama? Saya minta maaf. Di luar Jawa, sepanjang mata memandang tanah itu rumput Bapak Ibu. Betul atau tidak? Seandainya di luar Jawa semua ditanami labu kuning, satu pulau Jawa bisa penuh ini labu kuning. Betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua, biaya membersihkan rumput di sawit aja loh susah. Kalau ada labu kira-kira bisa buah enggak? Bisa. Nah karena itu perlu koordinasi, perlu komunikasi dan jaringan sinergi.
Kalau tidak gitu kita tidak bisa sama-sama Bapak Ibu. Di perkotaan, orang tanam labu kuning susah. Tanam jagung susah, di desa banyak. Di kota pasar, di desa produksi. Sehingga saling menutupi. Itu goal saya membuat koperasi untuk BSM besok. Nah, dari sini bahannya mudah atau susah? Nah, kambingnya ditiupin. Loh Pak, kalau begini kita kan jadi repot Pak. Masakkan kambing setiap hari. Ya kalau satu sih masih dikatakan repot. Tapi kalau kambingnya Bapak Ibu sudah 100 dan 200, kira-kira sudah jadi perusahaan atau bukan? Perusahaan. Betul atau tidak kira-kira? Jadi kalau begini jadi miliarder lebih cepat atau tidak? Kalau kambing 1 3 bulan jadi 2? Jauh lebih cepat. Tapi tolong labu, bukan singkong loh ya. Singkong masih baik. Kalau labu kuning ada jeleknya. Dagingnya berlemak. Tapi saya tanya, Bapak Ibu kalau beli sate yang berlemak itu seneng atau enggak? Yang empuk gitu kan enak kan? Nah sudah. Kalau di Jepang sana bilang Bapak Ibu sapi wagyu. Kita enggak mungkin ikhlas kok beli daging sapi wagyu. 4 juta 1 kilo. Nah sekarang ciptakan sapi, kambing, bukan wagyu Jepang. Wagyu saja Indonesia. Kalau orang Jepang kan wagyu, betul kan? Kalau orang Indonesia, orang Jawa bapak wagyu. Bedanya di mana? Kita seringkali terbohongi, oh karena mereka gunakan sapi jenis wagyu. Cirinya satu, sapinya hitam, tidak punya punuk, tahu punuk ya? Tidak punya punuk, dia rata. Lah semua sapi yang rata, yang tenang, itu pasti dagingnya empuk. Di Indonesia itu ada sapi Bali. Sapi Bali itu dagingnya nomor 2 di dunia, di bawah wagyu Bapak Ibu. Nah kalau kepingin daging sapi Bali rasa wagyu bagaimana? Ceritanya dikasih makan labu kuning. Kalau seandainya singkong harus difermentasi, dijadikan tape. Singkong dimasak manis atau tidak? Difermentasi ditambah ragi lebih manis atau tidak? Ketika sudah jadi tape keluar airnya. Airnya diminumkan, tapenya dikasih makan sehingga sapinya jadi tenang. Kalau jalan goyang-goyang. Iya makan tidur sehingga dia jalannya goyang-goyang begitu. Ya dagingnya pasti empuk. Betul atau tidak? Kalau di ayam, supaya ayam juga bisa empuk dagingnya, tidak boleh terlalu banyak gerak. Di kotak, bebek, ayam, sapi, kambing, buat konsep ini dagingnya empuk. Jeleknya ada, berlemak. Nah, tapi lemaknya masih wajar, masih peri kehewanan. Betul ya? Gara-gara ada daging wagyu Bapak Ibu, sekarang jual sapi daging wagyu imitasi. Daging biasa disuntiki sama lemak supaya jadi lemak, dan ketika dipotong juga sama-sama keras, tapi lemaknya lemak nabati, lemak sawit. Nah, itu bukan jadi wagyu, wagyu imitasi. Nah, karena itu gimana? Bisa atau tidak kira-kira dikembangkan? Bisa. Tolong ya, begini. Ini adalah ekspansi, pengembangannya. Tapi basic yang kemarin kita pelajari dikerjakan dulu. Ini untuk anggap ajalah saya cerita angin lalu ke Bapak Ibu. Betul ya? Tapi kira-kira dengan cara ini, kira-kira lebih cepat atau tidak? Nah, mulailah eksperimen. Mulailah percobaan. Jadi kalau kambing tidak bisa ngasih susu, kurang susu dan sebagainya, labu kuning, bijinya di blender sudah hampir sama dengan susu kualitasnya. Mudah atau susah? Mudah. Gimana? Dimasak dulu Pak. Tadi di perjanjian dimasak dulu. Kalau tidak dimasak Bapak Ibu,
lambat pertumbuhannya. Enak mana? Labu dimasak sama labu mentah? Ya sudah, dikolek. Jadi kalau kepengen ternak kita itu gemuk, ya dibuatkan kolak, tapi jangan dikasih gula loh ya, mencret loh ya. Kalau terlalu manis dia juga direbus saja, sudah manis. Dan dia akan gemuk cepat sekali. Enggak perlu, Pak. Enggak perlu difermentasi. Wah, ini saya melihat wajah-wajah sudah mau siap eksperimen ini. Alhamdulillah. Ayam pun sama. Kalau kepengen ayam, kemarin kan saya sampaikan berapa bulan? 4 kan? Kalau kepengen jadi 2,5 bulan atau 3 bulan dimasak. Loh doyan. Campur asola. Asola sih kita tinggal campur. Asolanya kalau boleh dimasak juga jauh lebih praktis, penyerapan lebih tinggi. Tetapi kan begini Bapak Ibu, cari kerjaan, betul atau tidak? Besok kalau ayamnya sudah banyak kan tidak mungkin pakai tungku kecil kan, tungkunya pakai boiler. Sudah jadi perusahaan. Nah abunya dipakai media tanam. Bahannya pakai sekam untuk bakarnya. Ya sudah, terintegrasi semuanya. Betul atau tidak? Betul. Nah, saya lihat ini wajah-wajah tidak bingung ini ya. Oke.